Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya semua di rumah? Semoga baik-baik saja dan mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Pada video kali ini kita akan masuk pada trik matematika. Jadi episode 1 untuk trik matematika, dan pada episode 1 ini kita akan membahas tentang limit aljabar. Jadi pada limit aljabar, salah satu cara penyelesaiannya adalah dengan menggunakan pemfaktoran. Sedangkan pemfaktoran sendiri nantinya kalau pangkatnya hanya pangkat 2 atau bentuk kuadrat, mungkin tidak akan terlalu sulit karena ada banyak sekali metode untuk menyelesaikan bentuk kuadrat. Hanya permasalahannya bagaimana nanti kalau fungsi aljabarnya adalah bentuk rasional dengan pangkat 3, 4, ataupun 5. Jadi lebih dari 2. Nah, di sini kita perlu mempelajari dulu berkaitan dengan suku banyak. Salah satunya adalah dengan Horner, metode Horner. Jadi kita akan menyelesaikan permasalahan limit fungsi aljabar yang memiliki pangkat, bentuk rasional ya, dengan pangkat lebih dari 2. Oke, kita bisa lihat dulu salah satu contohnya. Ya. Oke, sebelum kita masuk pada contoh soalnya, di sini kita jelaskan terlebih dahulu berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Jadi contoh pertama, dalam sebuah limit fungsi aljabar, jika didapatkan bentuk tak tentu, jadi bentuk x kuadrat min 5x plus 4 dibagi x kuadrat min 16, ini adalah bentuk tak tentu. Jadi kalau kita masukkan angka 4, maka hasilnya adalah 0 per 0. Nah, sebenarnya kenapa bisa hal tersebut terjadi? Kalau kita faktorkan, maka kita akan dapatkan hasilnya adalah x min 4 dan x min 1. Kemudian bagian bawah adalah x plus 4, x min 4. Nah, kalau kita perhatikan, ternyata ada pembuat 0, baik pada pembilang maupun penyebut, yaitu adalah x min 4. Nah, hal inilah yang menyebabkan hasil dari limit ini, jadi limit x mendekati 4 dari x kuadrat min 5x plus 4 dibagi x kuadrat min 16 adalah 0 per 0. Jadi dua ini, dan ini karena sama pasti nanti akan dicoret. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menghadapi permasalahan yang seperti ini, di mana bentuknya pangkat 3 dan pangkat 4. Di sini kita punya limit x mendekati 3 dari x pangkat 3 min 4x kuadrat ditambah x ditambah 6 dibagi x pangkat 4 min x pangkat 3 dikurangi 7x kuadrat ditambah x ditambah 6. Nah, ini bagaimana kita akan menyelesaikannya kalau bentuknya pangkat 3 dan pangkat 4 seperti ini. Oke, konsepnya pada dasarnya adalah sama. Jadi, kalau kita masukkan 3, ini bentuknya adalah bentuk tak tentu ya. Jadi, kalau sudah dimasukkan angka 3, hasilnya adalah 0 per 0. Jadi, kenapa hasilnya nanti adalah 0 per 0? Itu karena ada pembuat 0, baik pada pembilang maupun penyebut. Lalu, berapa atau seperti apa bentuk pembuat 0-nya? Nah, kita bisa refleksikan dari sini. Jadi, kalau x mendekati 4, maka pembuat 0-nya adalah x min 4. Nah, begitu. Sedangkan kalau di sini limit x mendekati 3, maka nanti pembuat 0-nya adalah x min 3. Jadi akan selalu seperti itu. Jadi kalau misalnya kita akan mendekati limit x mendekati min 2. Nah, berarti nanti bentuk pembuat 0-nya itu adalah x plus 2. Jadi tandanya akan berlainan. Nah, karena di sini limit x mendekati 3, maka secara tidak langsung kita bisa tuliskan bahwa bentuk ini pasti memiliki x min 3. Dan di bagian bawah pun ada x min 3. Nah, permasalahannya adalah berapa sisanya? Jadi ini kalau dibagi x min 3 itu seperti berapa? Nah, di sini kita akan menggunakan metode Horner untuk bisa menemukan sisa pembagiannya. Jadi berapa hasil dari x pangkat 3 min 4x kuadrat ditambah 6x ditambah x ditambah 6 saat kita bagikan dengan x min 3. Nah, kita mulai dengan metode Hornernya.
Oke, jadi kita mulai yang atas dulu aja ya. Untuk pembilangnya. Seperti biasa, kita buat dulu. Nah, karena di sini mendekati 3 dan nanti pembuat nolnya adalah x min 3, maka nanti kita tuliskan di sini 3. Jadi, samakan dengan bilangan yang akan kita dekati. Kemudian kita tuliskan setiap koefisien dan konstanta untuk pembilangnya terlebih dahulu. Nah, kalau kita lihat di sini ada x pangkat 3, berarti 1 koefisiennya. Kemudian min 4x kuadrat, berarti min 4. Kemudian 1 lagi, dan 6. Nah, seperti itu. Sehingga kita bisa langsung mulai proses dengan metode Hornernya. Pertama, 1 turun dulu. Lalu kalikan dengan 3. 1 kali 3 itu hasilnya adalah 3. Lalu kita jumlahkan. Untuk Horner dijumlah ya. Jadi perbedaan antara Horner dengan bentuk skema atau porogapet itu kalau porogapet dikurangi, skema dan porogapet itu dikurangi, kalau Horner itu ditambah. Jadi min 4 tambah 3 itu adalah min 1. Lalu kita kalikan lagi min 1 dengan 3. Jadi min 3. Nah, kita tambahkan 1 ditambah min 3 itu adalah min 2. Kemudian min 2 dikali 3 min 6. Sehingga dijumlah hasilnya adalah 0. Ini adalah sisa. Jadi kalau bagian sisanya 0 berarti dia habis terbagi. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa hasilnya adalah x kuadrat dikurangi x dikurangi 2. Nah, jadi ini untuk kuadrat. Jadi karena 3 ya, karena ini pangkat 3 dibagikan x, maka nanti otomatis jadi pangkat 2. Nah, bentuk pangkat 2-nya nanti seperti ini. Jadi dimulai dari belakang dulu, konstantanya min 2. Terus untuk x-nya adalah min 1 koefisiennya. Lalu yang ini adalah koefisien dari x kuadrat. Sehingga nanti bentuknya adalah x kuadrat min x min 2. Nah, berarti kita dapatkan di sini kurung buka x kuadrat min x min 2. Nah, seperti itu. Kemudian bagian yang bawah yang x pangkat 4. Nah, kita tuliskan dulu bentuk Hornernya dulu. Nah, di sini x pangkat 4-nya koefisiennya adalah 1. Sama ya, ini kita bagi dengan 3. Karena kita bagikan dengan x min 3. 1 min 1 min 7 1 6. Nah, ini koefisien dan konstanta untuk penyebutnya. Nah, kita lakukan proses Hornernya. 1 turun ya, 1. Terus 1 kali 3 adalah 3. Kita jumlahkan min 1 dengan 3. Hasilnya adalah 2. Kemudian kalikan 6. 2 kali 3, 6. Jumlahkan adalah min 1. Terus min 1 dikali 3 adalah min 3. 1 ditambah min 3 itu adalah min 2. Min 2 kali 3 adalah min 6. Dijumlahkan 0. Nah, sisanya 0. Berarti dia terbagi habis. Sehingga nanti kita bisa buat bentuk hasil baginya adalah, kita mulai dari sini dulu ya. Kalau dari depan nanti takutnya bingung. Min 2, min 1 itu berarti nanti jadi min x. Terus 2 itu nanti jadi 2x kuadrat. Ini tanda depannya plus. Terus ini juga 1, berarti nanti x pangkat 3. Nah, seperti itu. Jadi, kita dapatkan hasil baginya adalah x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat min x min 2. Oke. Nah,
Dari sini, maka kita tinggal coret X-3 dengan X-3-nya. Pembuat nolnya kita bisa hilangkan. Sehingga nanti saat kita substitusikan 3, nanti kita tidak akan mendapatkan hasil tak tentu lagi. Kita tidak akan mendapatkan hasil 0/0 lagi. Sehingga ini akan sama dengan limit X mendekati 3 dari ini kita coret, sehingga nanti tinggal X kuadrat min X min 2. Kemudian X pangkat 3 plus 2X kuadrat min X min 2. Nah, kita tinggal substitusikan, berarti kurung buka 3 kuadrat dikurangi 3 dikurangi 2 dibagi 3 pangkat 3 dikurangi ditambah 2 dikali 3 kuadrat dikurangi 3 dikurangi 2. Yang atas kita hitung dulu, 9 kurangi 5 berarti 4. Yang bawah itu 3 kuadrat 27 tambah 18, ini 9 kali 2 18 dikurangi 5 berarti 4 per 18 dikurangi 5 itu 13, berarti 27 tambah 13 itu 40. Sehingga kita sederhanakan hasilnya adalah 1/10. Nah, itu dia bagaimana kita bisa menyelesaikan bentuk limit menggunakan cara Horner. Nah, di sini selain menggunakan Horner, kita juga bisa menggunakan cara skema. Jadi menggunakan cara skema atau ya yang paling mudah skema ya. Jadi selain Horner hanya ada skema juga. Walaupun nanti ada cara-cara yang lain. Tetapi inilah salah satu cara dan mungkin trik paling mudah untuk bisa menyelesaikan soal limit yang pangkatnya lebih dari 2. Karena kalau pangkat kuadrat kita bisa menggunakan rumus ABC, bisa menggunakan pemfaktoran seperti yang diajarkan di SMP juga bisa. Seperti itu. Nah, kita coba soal ketiga. Ya. Oke, misalnya kita punya limit X mendekati 3 lagi saja ya, karena kebetulan soalnya menggunakan pangkat 3. Nah, ini pangkat 3 dikurangi 27 dibagi X min 3. Ini cukup mudah sih sebenarnya. Jadi hanya memfaktorkan yang atasnya saja. Tetapi walaupun ini terlihat sederhana, akan sangat sulit untuk bisa difaktorkan gitu ya. Nah, kita akan menggunakan Horner untuk bisa menyelesaikannya. Nah, berarti kita mulai dulu dengan memecahnya dulu. Nah, ini pembuat nolnya itu apa? Karena di sini mendekati 3, berarti pembuat nolnya adalah X min 3. Berarti nanti limit X mendekati 3 dari yang atas kita tuliskan dulu X min 3. Yang bawah X min 3. Ini sudah jelas ya, X min 3-nya yang ini untuk yang bawah. Nah, sedangkan yang atas bagaimana ini? Jadi, X pangkat 3 min 27 kita bagikan dengan X min 3. Berapa hasilnya atau sisanya? Itu yang nanti akan kita hitung untuk mencari limit ini. Jadi, kita mulai 3. Nah, di sini kan kalau kita lihat ada X pangkat 3 dan konstanta saja. Artinya untuk X kuadrat dan X itu koefisiennya semuanya 0. Jadi tetap kita tulis ya. Berarti untuk pangkat 3-nya 1, untuk pangkat 2-nya 0, pangkat 1 0, konstanta min 27. Nah, jadi walaupun tidak ada X pangkat 2 dan X pada fungsi ini, tetapi untuk Horner itu tetap harus kita tuliskan koefisiennya. Jadi kita tuliskan 0 dan 0. Kita hitung. Pertama 1 turun. 1 kali 3 itu 3. Berarti kita tambahkan hasilnya adalah 3. 3 kali 3 itu 9. 0 tambah 9, 9. 9 kali 3, 27. Dan kita jumlahkan hasilnya 0. Sisanya 0. Berarti habis terbagi semua. Sehingga kita dapatkan bentuk kuadrat. Hasil pembagiannya adalah
9. Ini plus 9. 3 berarti nanti 3x. Tambah lagi. Terus 1 berarti x kuadrat. Nah, berarti nanti di bagian atas ini x kuadrat ditambah 3x ditambah 9. Oke, seperti itu. Nah, nanti ini kita tinggal coret, berarti nanti sisanya adalah limit x mendekati 3 dari, karena ini coret bawah habis, berarti tinggal x kuadrat ditambah 3x ditambah 9. Kita masukkan 3-nya, berarti 3 kuadrat ditambah 3 kali 3 ditambah 9. Berarti sama dengan 9 ditambah 9 ditambah 9. Oke, hasilnya adalah 27. Nah, itulah pembahasan kita di trik matematika episode 1 ini berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Yang fungsi aljabarnya di sini berpangkat 3. Bentuknya adalah bentuk rasional karena pembagian, tetapi untuk pembilang dan penyebutnya nanti di sini dia bisa pangkat 3, 4 atau 5 dan seterusnya. Jadi kalian tidak akan lagi kesulitan untuk memfaktorkannya. Yang terpenting kalian bisa paham dulu pembuat nolnya. Jadi kuncinya adalah kalian harus paham pembuat nolnya. Saat didapatkan bentuk tak tentu, pasti ada pembuat nol. Jadi kalau misalnya x mendekati 3, maka pembuat nolnya adalah x min 3. Atas bawah pasti ada. Oke, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, sampai jumpa lagi di video trik matematika selanjutnya di episode 2. Bapak belum tahu nanti apa yang akan kita bahas di episode 2, tetapi semoga episode 1 ini bisa membantu kalian untuk menyelesaikan masalah limit fungsi aljabar. Ya, itu saja. Terima kasih. Sampai jumpa. Dah.